wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Rinti Faradiva. Saya dari D3 IT PENS PSDKU Semenap. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu membuat aplikasi. Di sini saya membuat aplikasi tentang data pasien, inputkan data-data gitu. Nah, di line pertama ini, di sini tuh ada dua public class. Nah, di sini yang kelas pertama itu ada public class pasien, yang kedua data pasiennya. Ini untuk kenalannya, di sini hanya untuk kayak pendeklarasiannya gitu. Nah, di line pertama itu ada package itu pengelompokan ke dalam pengelompokan file-file ke dalam satu folder dengan nama vara.crc. Nah, maksudnya ini gimana? Nah, Vara ini folder sebelum CRC, jadi folder Vara, terus di dalamnya terdapat folder lagi, jadi CRC. Jadi penulisannya itu menggunakan vara.crc. Lalu ada public ini maksudnya kelasnya umum atau terbuka, jadi dapat diakses oleh kelas lain. Misal nih, data pasien mengakses kelas pasien ini, itu bisa. Nah, dengan nama pasien ini .java atau nama filenya. Lalu di dalamnya terdapat public string, tipe data string dengan nama-nama, public tipe data integer dengan nama umur, public dengan tipe data char dengan nama jenis kelamin, public tipe data string dengan nama alamat, public string dengan tipe data string dengan nama ruangan. Lalu ada public pasien, itu ini tuh untuk kayak mendeklarasikan juga. Nah, ini tuh public dengan nama pasien dengan parameternya yaitu string nama, integer umur, char jenis kelamin, string alamat, string ini tuh string ruangan. Lalu ada dis.nama sama dengan nama, dis.umur sama dengan umur, dis.jenis kelamin sama dengan jenis kelamin, lalu dis.alamat sama dengan alamat, ruangan sama dengan ruangan. Nah, ini tuh dapat diakses oleh data pasiennya. Ini kita ini aja ya. Nah, data pasiennya itu yang di line pertama ada package juga, mengelompokkan file-file ke dalam satu folder. Ini nama foldernya ya, yaitu Vara. Di dalamnya terus ada folder CRC, baru ada file data pasien dan data pasien. Nah, ini tuh library dari Java-nya, yaitu ada import Java util scanner. Ini tuh untuk inputkan dari usernya. Lalu ada import Java util array list. Ini tuh library Java array list-nya. Lalu ada public class data pasien dengan nama data pasien. Ini tuh nama filenya atau .java-nya. Lalu ada public static array list dengan tipe data pasien dengan nama array pasien sama dengan new array list. Nah, ini tuh untuk mendeklarasikan. Lalu ada public static void main dengan parameter string array gs. Ini nama method main-nya. Di dalamnya terdapat char, yaitu read dengan nama read continue sama dengan y. Kita kalau menggunakan char jadi petik satu aja gitu. Nah, ini tuh untuk ini kan ada perulangan do while. Nah, di sini saya menggunakan perulangan do while. Ini untuk melanjutkan programnya atau iya jika iya jadi di y aja, jika tidak dia akan langsung keluar gitu. Yaitu ada readline sama dengan y gitu. Nah, selanjutnya ada scan input dengan nama scan dengan nama input sama dengan new scan dengan sistem in. Ini tuh mendeklarasikan input kalau kita mau input dari user gitu. Lalu ada tipe data integer dengan nama menu awal, ini mendeklarasikan juga. Lalu ada sistem out print line, ini untuk enter. Lalu di sini ada sistem out print line, ini untuk tampilan aja. Nih kita sambil run ya. Nah, ada tampilannya aja, untuk tampilan aja. Jadi tampilannya hanya untuk seperti ini, data pasien. Terus kita menampilkan di sini ada perulangan do while. Nah, di sini ada menampilkan menu-menunya 1 2 3 4. Nah, lalu ada pilihan 1 sampai 4. Jadi kalau kita mau menginputkan dari user, jadi ini adalah nama yang mau diinputkan itu
menu awalnya kan ini tipe data integer, menu awal sama dengan input.nextLine. Ini dari scan-nya yang di awal tadi yang deklarasi. Nah ini next integer ini untuk masukkan angka. Jika kita mau masukkan kayak huruf, kita menggunakan nextLine, tapi bukan integer, jadi berubah jadi string. Lalu ada input.nextLine, ini untuk enter. Jika kita tidak menggunakan enter, jadi kita tidak bisa masuk ke banyak data, jadi langsung masuk ke yang selanjutnya, langsung ke program selanjutnya gitu. Lalu ini untuk enter. Lalu ada switch case, ini dengan menu awal. Nah yang di case pertama yaitu pilihan yang pertama nih, kita masukkan ya 1, enter. Nah di sini kan dia menampilkan masukkan data. Nah masukkan data, jadi ini integer, tipe data integer dengan nama banyak sama dengan input.nextLine. Nah ya ini inputkan dari user, lalu ini input.nextLine hanya untuk enter. Nah masukkan banyak data nih, kita masukkan 2 aja ya, gak usah banyak-banyak. Nah ini ada peruangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari banyak, banyaknya ini dari banyak yang kita masukkan dari banyaknya data nih. Nah i plus plus, dia akan terus berulang sampai banyaknya data itu selesai. Nah jika selesai dia akan langsung nge-break keluar dan akan berhenti, akan kembali ke dia akan bertanya iya atau tidak, lanjut iya atau tidak gitu. Nah selanjutnya ada sistem print line data ke 1, ini data ke 1. Lalu ada masukkan masukkan nama. Nah masukkan nama Farah, kita enter ya. Lalu ini tuh nginputkan dari user gitu, the string kan, kalau kita menggunakan string jadi kita nginputkan huruf-huruf gitu. Kalau kita menggunakan integer itu angka. Nah nama sama dengan input.nextLine. Nah ini tuh gabungan nextLine tuh sambungannya kayak nyatunya string gitu. Lalu ada masukkan umur. Nah lalu ini integer, umur sama dengan integer pairs integer dengan parameter input.nextLine. Nah ini tuh maksudnya jika kita ini tuh bisa kayak apa ya, ini untuk angka gitu, masukkan angka nih 19, enter. Nah seperti itu. Lalu ada masukkan alamat. Nah string alamatnya itu sama dengan input.nextLine, kita menggunakan string lagi. Nah iya benar. Kita masuk ke kita masuk ke jenis kelamin dulu. Ini ada jenis kelamin. Nah di sini tuh ada char dengan nama jenis kelamin sama dengan input.nextLine.char are 0 dengan parameternya 0 atau 0. Nah ini kan masukkan jenis kelamin. Nah kita menggunakan char, seharusnya hanya P gitu kan ya, misal perempuan P gitu, atau laki-laki L gitu. Nah tapi di sini kita bisa masukkan perempuan karena kita menggunakan ini input.nextLine. Nah nanti hasilnya bisa kita rubah jadi P aja gitu, hasil menampilkannya. Lalu ada sistem outprint dengan masukkan ruangannya. Alamat dulu, yang tadi alamat. Ini. Bentar. Nah, masukkan alamatnya. Alamat kita tulis Sumenep. Enter. Lalu ada masukkan ruangan. Nah, ruangannya ini juga menggunakan string. Nah, kita masukkan ruangannya matahari. Nah, terus kita ngelup lagi nih, masuk ke data yang kedua sampai banyaknya data itu terpenuhi. Kalau masuk ke rinti, nomornya 19 juga, jenis kelaminnya perempuan. Nah, lalu alamatnya Surabaya. Ruangannya itu anggrek. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini array pasien.add ini tuh untuk mengambil kayak menyimpan datanya itu. Jadi nanti bisa kita ambil menggunakan ini array.getI.umur gitu. Nah,
yang seperti sudah saya jelaskan tadi, dia akan setelah kita masukkan ini, dia akan bertanya apakah ingin lanjut. Ya, jika kita iya, dia akan lanjut. Jika tidak, dia akan langsung berhenti keluar dari programnya. Nah, kita iya aja ya, ye. Lalu kita masuk pada yang kedua. Nah, di case kedua yaitu menampilkan data. Kita pilih data. Nah, dia akan mengecek apakah array pasiennya itu kosong atau tidak. Jika kosong, dia akan menampilkan data pasien masih kosong. Jika tidak, dia akan menampilkan data pasien yang sudah tadi kita inputkan menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari array pasien.size i++. Nah, dia akan mengambilnya menggunakan array pasien.getI.nama, array pasien.getI.umur, array pasien.getI jenis kelamin, array pasien.getI.alamat, array pasien.getI.ruangan. Nah, jadi yang kita sudah tadi masukkan, nah kita akan ambil lalu kita panggil. Jadi akan menampilkan seperti ini: nama, Farah, jenis kelamin, perempuan, matahari. Nah, selanjutnya Rinti, P, Surabaya, Anggrek. Nah, terus kita break nih. Apakah ingin lanjut? Iya. Nah, di case selanjutnya yaitu ada menu cari. Nah, kita masuk ketiga, mau mencari data. Nah, kenapa kita mencari data? Kita akan mencari datanya itu menggunakan apa gitu? Apa menggunakan nama pasien, apa menggunakan alamat, atau menggunakan ruangan pasien, atau menggunakan nama atau umur pasiennya. Nah, di sini sama seperti yang menu yang awal tadi, ada pilihan 1 sampai 4 juga. Nah, ini tuh integer, menu cari sama dengan input.next integer. Nah, ini untuk menginputkan dari user menggunakan angka 1 2 3. Nah, ini input.nextLine ini untuk enter aja. Lalu di sini juga sistem output-line juga untuk enter. Lalu ada if else. Nah, jika kita masuk ke dalam menu yang pertama, menu cari yang pertama yaitu mencari dengan nama pasien. Nah, kita ketikkan di sini 1 kan ya, 1. Nah, jadi kita masuk kepada program ini. Nah, di program ini jika array pasien that is empty, nah dia akan menampilkan data pasien masih kosong. Nah, maksudnya itu jika array pasiennya itu kosong, dia akan menampilkan ini. Jika tidak, dia akan menampilkan nama, masukkan nama pasiennya. Nah, nih tadi akan nama Farah nih ya, masukkan nama Farah. Lalu ini tuh menginputkan dari user menggunakan string nama. Menginputkan dari user yaitu string dengan nama-nama sama dengan input.nextLine. Lalu ada pasien dengan tipe data pasien dengan nama pasien sama dengan 0. Ini tuh ada perulangan for. Ini tuh mencari perulangan for ini untuk mencari apakah ada nama Farah yang sudah kita inputkan tadi atau tidak gitu. Nah, jadi kita cari menggunakan perulangan for ini. Integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari array pasien.size i++. Di dalamnya terdapat if. Nah, jika array pasien.getI.nama.comparable to nama sama dengan 0, maka pasien sama dengan pasien get i. Nah, jika pasien tidak sama dengan 0, dia akan menampilkan nama, umur, jenis kelamin, alamat ruangan. Nah, dia akan memanggil menggunakan pasien.nama, pasien.umur, pasien.jenis kelamin, pasien.alamat, pasien.ruangan. Nah, jadi tampilannya kan seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kan tadi kita masukkan menggunakan perempuan gitu ya jenis kelaminnya. Jadi di sini tinggal P aja. Jika kita memasukkan laki-laki, tinggal L aja gitu. Karena kita menggunakan char. Nah, selanjutnya di sini di menu cari yang kedua, jika kita memilih yang kedua, nah itu memasukkan alamat sama seperti yang sebelumnya yang masukkan nama. Ini juga menggunakan dia akan mengecek apakah kosong atau tidak. Jika kosong, dia akan menampilkan data pasien masih kosong. Nah, jika tidak, dia akan memasukkan alamat pasien. Nah, alamat pasiennya itu Surabaya. Nah, enter. Nah, ini kan inputkan dari usernya. Lalu ini untuk mengecek ada atau tidak, dia akan mencari menggunakan perulangan for ini. I sama dengan 0, i lebih kecil dari array pasien.size i++. Nah, jika array pasien.getI.alamat.comparable to alamat sama dengan 0, maka pasien sama dengan array pasien.i. Nah,
Jika pasien tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan yang kita cari itu lengkap dengan nama, umur, jenis kelamin, alamat, ruangannya. Memanggilnya itu menggunakan pasien.nama, pasien.umur, pasien.jenis kelamin, pasien.alamat, pasien.ruangan. Lalu kita break nih, langsung kita masuk ke yang menu cari yang ketiga. Nah, yang ketiga itu masukkan ruang pasiennya. Nah, di ruang pasiennya kan tadi ada matahari. Gak ada. Nah, sorry, ini salah nulis. Jadi dia akan langsung keluar jika tidak ada. Nah, iya, 3. Nah, di sini sama seperti sebelumnya juga menggunakan dia akan mengecek apakah kosong atau tidak. Jika kosong dia akan menampilkan data pasien masih kosong. Jika tidak dia akan menampilkan masukan ruangan pasiennya. Ini menginputkan dari user, ini pasien. Tipe data pasien sampai dengan 0. Ini untuk mencari pasien yang kita cari menggunakan ruangan. Nah, di sini kita masukkan ruangan matahari, kita enter. Nah, lalu dia akan menampilkan ini, jika pasiennya tidak sama dengan 0 yang kita cari itu ada, dia akan menampilkan nama, umur, jenis kelamin, alamatnya menggunakan program ini yang kita memanggil menggunakan program ini, pasien.nama, pasien.umur, pasien.jenis kelamin, pasien.alamat, pasien.ruangan. Lalu di break nih, sudah ketemu kan? Nah, kita masuk pada pencarian yang keempat, yaitu mencari dengan nama dan umur pasiennya. Kita masuk ke yang keempat. Nah, namanya itu Rinti, umurnya 19. Nah, ini sama seperti sebelumnya, yang nama yang sudah saya jelaskan tadi sama, apakah dia akan mengecek apakah kosong atau tidak. Jika kosong, dia akan menampilkan data pasien masih kosong. Jika tidak, dia akan menampilkan nama pasien. Ini menginputkan dari user. Ini tuh mencari nama pasiennya atau tidak, mencari pasiennya. Lalu ini juga masukkan umur pasiennya. Ini integer umur sama dengan integer integer dengan parameter input.nextLine ini yang inputkan dari user. Ini tuh jadi masukkan umurnya. Jadi kan umur itu angka, jadi menggunakan integer. Lalu ini mencari umurnya yang kita cari pada yang sudah kita inputkan di awal gitu, data awal. Nah, seperti ini. Lalu jika kita sudah menemukan menggunakan program for ini, dia akan menampilkan jika pasiennya tidak sama dengan 0, dia akan menampilkan nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan ruangannya menggunakan pasien.nama, pasien.umur, pasien.jenis kelamin, pasien.alamat, pasien.ruangan. Lalu kita di break nih. Nah, selanjutnya kita ya. Terus kita akan masuk ke menu yang keempat, yaitu keluar. Nah, keluar dari program. Dia hanya menampilkan keluar dari program gitu. Jika kita memasukkan angka lain nih menu, misal nih ya, kita keluar dari kan di sini cuma pilihannya 1 sampai 4, jadi kita masukkan 5. Nah, yang Anda masukkan itu salah. Nah, terus ini di sini tuh ada sistem print, ini untuk enter. Dari sini ada pertanyaan lanjut iya gitu. Jika iya, kita ketik iya dan memasukkan menunya. Nih kita keluar lagi ya, yang Anda masukkan salah. Nah, terus kita coba nih menggunakan H. Jadi jika kita masukkan selain dari Y, dia akan langsung keluar out dari program yang kita buat ini. Nah, di sini ada read continue sama dengan input dan text line. Nah, ini untuk menginputkan Y-nya. Lalu di sini ada perubahan while. Di sini juga jika terpenuhi, dia akan berulang ke do yang di atas dari menu ini. Di sini. Nah, seperti itu dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf tentang tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.